teman-teman, selamat datang di Painkiller, Up Your Skill, Up Yourself. Jadi, Painkiller ini adalah salah satu dari proker BEM FISIP Unair 2021, Kementerian Kaderisasi dan Pengembangan Organisasi. Perkenalkan, nama aku Isara, dan kali ini aku akan menemani kalian semua selama kurang lebih 15 menit ke depan. Tentu aja hari ini aku nggak sendirian, aku ditemani oleh Iqbal Mailin, mahasiswa Ilmu Komunikasi Angkatan 2019, Dirjen Kesenian Kementerian Seni dan Budaya BEM FISIP Unair 2021, juga Duta Pangan Kota Malang tahun 2019. Hai Iqbal, boleh kenalan dulu dong? Hai teman-teman, perkenalkan nama aku Iqbal Mailin. Aku salah satu Dirjen Kesenian di Kementerian Seni dan Budaya BEM FISIP Unair dan juga pemenang pertama Duta Pangan Kota Malang 2019. Terima kasih Iqbal untuk waktunya. Jadi di episode pertama Painkiller kali ini kita akan membahas mengenai kemampuan beradaptasi. Tentunya kemampuan ini sangat dibutuhkan oleh teman-teman semua, jadi jangan lupa untuk tetap memperhatikan ya. Oke, kita mulai ya. Jadi yang pertama, menurut kamu nih Bal, sebenarnya kemampuan beradaptasi itu apa sih? Jadi kalau bicara tentang adaptasi, kita akan berbicara tentang penyesuaian, di mana kita ibaratkan ada kotak berwarna hitam. Nah, kotak berwarna hitam itu kita nggak tahu, ataukah kotak itu kosong, atau ada harimaunya, bahkan ada hal-hal yang mengerikan. Nah, jadi pilihan untuk kita adalah terjun ke kotak kosong tersebut, masuk nih. Nah, jadinya kita harus bisa tahu nih, kita mau menambah apa di kotak tersebut. Entah kita menambah pohon, ataukah menambah hewan-hewan, atau bahkan kita bersama orang-orang yang kita cintai. Nah, jadi kalian harus bisa membawa dan bisa istilahnya ya menjalani dengan suasana yang baru tersebut. Gitu sih. Oke, terus menurut kamu sendiri ya, kenapa kok kemampuan ini tuh penting? Sebenarnya semua kemampuan itu penting, ya kan? Karena adaptasi itu juga bermanfaat bagi kehidupan. Nah, selain kehidupan kecil ya, berbicara tentang seperti itu kayak kita nih berkenalan sama orang. Kita kan nggak mungkin tuh ngejudge orang kayak, anak ini baik, anak ini kasar, anak ini jahat. Kita kan nggak tahu. Nah, kita taunya pasti dari face-nya dulu. Nah, dari situ kita akan bisa mengenali nih, apa nih sifat-sifatnya. Nah, dari situ, itu tuh pentingnya adaptasi. Kita bekerja, kita berorganisasi, kita berkuliah. Jadi kayak apa ya, adaptasi itu istilahnya temen lah. Temen yang emang nggak kasat mata sama kita, tapi hal tersebut itu sangat bener-bener penting banget. Karena awal kamu melangkah, kamu harus bisa adaptasi dulu. Gitu sih. Nah, menurut kamu ya, apakah kemampuan ini tuh cuma dibutuhkan waktu kita di dunia kerja, atau mungkin ada tempat-tempat lain yang sangat membutuhkan kemampuan ini? Nah, tadi aku udah bilang, kalau adaptasi itu adalah temen yang walaupun dia nggak kasat mata, tapi itu penting banget. Nah, kenapa? Karena dalam hal kecil pun, dalam keluarga, kita mungkin dilahirkan, tanpa dosa ya. Aku punya pepatah nih, itu bukan pepatah sih sebenarnya, kayak filosofi dari Prancis, bahwa orang itu terlahir secara bebas, tapi terbelenggu dalam dosa-dosa. Nah, kita harus bisa beradaptasi dengan dosa-dosa tersebut. Jadi, istilahnya adalah, mungkin kita dilahirkan dengan keluarga. Kita nggak tahu nih keluarga kita tuh seperti apa, terus kakak kita seperti apa, bahkan ayah dan ibu kita tuh nggak tahu kita seperti apa. Itu pentingnya adaptasi. Walaupun ke orang-orang yang terdekat sekalipun, itu tuh pasti harus bisa adaptasi. Jadi dari keluarga, terus teman-teman, perkuliahan, terus bisa aja di tempat kerja itu juga sangat-sangat penting. Karena kerja juga, istilahnya sambungan dari hidup lah. Kayak gitu sih. Nah, jadi karena kan kamu udah tahu nih ya, adaptasi itu dibutuhkan di mana aja. Aku penasaran sih, sebenarnya kapan kemampuan ini tuh paling berguna buat kamu? Bisa dong share dikit aja experience kamu. Oke, kalau bicara tentang adaptasi, sebenarnya aku punya banyak, tapi mungkin aku ada satu sampel nih. Jadi mungkin orang-orang yang sama seperti aku, kurang beruntung ya kan dalam dunia pendidikan. Karena aku sendiri, to be honest, aku harusnya saat ini sudah tidak memikirkan perkuliahan yang terlalu mendetail gitu. Aku harus benar-benar fokus kepada namanya skripsi.
Nah, harusnya aku ada di tempat itu bersama teman-temanku yang lainnya. Tapi aku harus gagal dalam perkuliahanku yang pertama dan aku harus berpindah universitas. Jadi aku berpindah selama kurang lebih 2 kali perpindahan. Jadi universitas A, terus aku ngerasa nggak cocok nih. Jadi kayak ya harus gimana. Bukan berarti adaptasi itu gagal. Aku bisa beradaptasi, aku mengambil culture-nya dari universitas tersebut, aku bawa lagi, terus lalu aku pindah ke universitas yang B. Nah, kok di yang B ini ngerasa kayak sama aja dan aku nggak dapet feel-nya di situ. Nah, dari situlah aku belajar lagi, oh ternyata adaptasi yang benar itu seperti ini loh, kayak gitu. Tapi dari situ aku menemukan buntu juga. Jadi aku menemukan akhirnya kayak mungkin ini akhir kesempatan ya bagi aku untuk aku beradaptasi juga, bisa dibilang seperti itu. Dan aku menemukan satu universitas yang memang bagi aku adalah itu memang passion aku di situ, dan aku memilih jurusan yang emang banget buat aku lah kayak gitu. Nah akhirnya di situ aku ngerasa bahwa aku belajar adaptasi dari universitas A, universitas B, dan itu berbeda culture. Jadi aku bawa dan aku bisa menarik garis kesimpulan bahwa oh ternyata adaptasi itu kayak sehebat itu gitu loh, membentuk orang, membentuk karakter orang. Jadi kita bisa tahu dunia luar dan sekitar itu seperti apa. Kayak gitu sih, itu yang pertama. Dan yang kedua itu karena aku juga selaku duta nih ya kan di Topangan. Nah biasanya kalau di dalam kontes-kontes tersebut itu kita kan digembleng, kita dipertemukan dengan orang-orang yang baru. Dan pastinya kita berkarantina, kita berproses. Itu bener-bener ya, kalau karantina itu kita akan keluar tuh sifat-sifat kita, entah kita yang semacam itu. Dan aku pernah punya kejadian di malam grand final aku itu, 1 hari sebelum grand final, jas aku itu disobek sama peserta lain. Jadi karena saking mungkin antara satu dengan yang lain tuh berlomba-lomba ya. Jadi ya mau nggak mau kita harus bisa beradaptasi dengan situasi yang ada di situ, gitu sih. Oke. Nah terus kalau dari kamu sendiri ya, cara kamu nge-improve kemampuan ini tuh gimana sih? Cara mengimprove pastinya yang pertama nih, kita harus tahu kita berada di mana, kita berada di tanah yang mana. Nah dari situ kita akan belajar, oh temen si A, oh kayak gini, oh temen si B tuh kayak gitu. Nah kita harus bisa tahu, dan yang paling penting adalah menurunkan egois kita. Itu yang paling penting, karena nggak mungkin kita memaksakan, oh aku seperti ini kok, oh aku loh harusnya ini itu. Jangan kayak gitu. Nah terus yang kedua, setelah kita tahu medan kita bisa tuh mengimprove apa yang mau kita lakukan di situ. Entah kamu katakanlah sebagai orang yang pengen nih menanamkan nilai kesenian, kamu coba sisipin dari omongan-omongan kamu, dari diskusi kamu, itu kayak ini loh menggambarkan. Jadi kayak setelah kamu tahu medan, kamu mengimprove tujuan kamu, dari situ kamu bisa beradaptasi dan ya berdamai lah dengan teman-teman yang lainnya, kayak gitu sih. Nah, jadi kita kan udah dengar semua jawaban dari Iqbal tadi. Terima kasih ya Iqbal untuk waktunya dan untuk saran-sarannya buat kita. Semoga ilmunya hari ini bisa bermanfaat buat teman-teman dan bisa diterapkan di kehidupan teman-teman sekalian. Jadi jangan lupa, karena proker ini proker rutin, setiap bulan pasti kita ketemu lagi. Jadi stay tune ya teman-teman. See you next month. Dadah! Manusia terlahir bebas, tapi hidup dengan belenggu dosa. Masa dimulai adaptasi, berargumen, saling menindas satu sama lain. Manusia harus memilih akan bersama hitam atau putih. Apapun pilihan, tetap beradaptasi, hingga akhirnya saat terkecil diperlukan dan hingga masa akhirnya dibutuhkan.